Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramdan Nasution. Di video kali ini, saya dan kelompok saya akan menjelaskan mengenai Knapsack Problem with Algoritma Greedy di mata kuliah Strategi Algoritma dengan dosen Ibu Elvia Budianita ST MCS. Selanjutnya, anggota kelompok ada Muhammad Taufik dan saya sendiri Ramlan Nasution. Selanjutnya, algoritma greedy. Algoritma greedy merupakan teknik pemrograman yang kerap kali digunakan dalam mengatasi permasalahan optimasi. Cara kerja algoritma ini yaitu dengan menggunakan heuristik dalam mencari sebuah solusi optimum dengan harapan solusi optimum. Algoritma greedy ini memiliki 3 strategi dalam memilih objek mana yang hendak dimasukkan ke dalam wadah yang bernama knapsack. Selanjutnya, strategi algoritma greedy. Adapun strategi algoritma greedy antara lain sebagai berikut. Pertama, algoritma greedy by weight. Strategi ini menekankan pada bobot yang paling ringan dalam memasukkan suatu objek. Strategi ini berusaha memaksimalkan keuntungan dari banyaknya objek yang dimasukkan. Kedua, algoritma greedy by profit. Teknik ini menekankan pada objek dengan keuntungan yang besar sebagai pengisi knapsack. Bisa dikatakan bahwa strategi ini berusaha memaksimalkan keuntungan dengan cara mendahulukan yang paling menguntungkan dalam memenuhi space yang tersedia. Ketiga atau yang terakhir, algoritma greedy by density. Strategi ini menekankan pada objek-objek dengan densitas terbesar dalam memenuhi wadah yang tersedia. Selanjutnya ada knapsack problem. Apa itu knapsack problem? Knapsack problem adalah masalah yang mana seseorang berhadapan dengan persoalan optimasi pemilihan benda mana yang bisa ditampung ke dalam suatu wadah atau karung yang berkapasitas terbatas. Adapun optimasi dimaksudkan adalah supaya dalam proses pemilihan benda yang hendak dimasukkan ke dalam suatu wadah yang bertujuan untuk dapat dihasilkan keuntungan semaksimal mungkin. Masing-masing dari benda yang hendak dimasukkan ini adalah berat dan nilainya yang dapat difungsikan dalam menentukan prioritasnya pada pemilihan benda tersebut. Selanjutnya ada jenis-jenis knapsack problem. Pertama, integer knapsack problem atau zero one knapsack problem, atau jumlah barang untuk setiap barang hanya boleh 0 atau 1. Kedua, fractional knapsack problem atau jumlah barang untuk setiap barang boleh pecahan atau sebagian. Yang ketiga, bounded knapsack problem atau tiap barang tersedia terbatas dalam n unit. Keempat atau yang terakhir, unbounded knapsack problem atau tidak ada batasan jumlah barang untuk setiap barang. Nah, selanjutnya ada permasalahan atau kasusnya. Kasusnya adalah seorang penjual buah mempunyai karung dengan daya tampung 20 kg dan ia ingin membawanya untuk dijual ke pasar. Adapun buah-buahan yang ingin ia bawa antara lain sebagai berikut. Yang pertama semangka, kedua mangga, ketiga durian, dan keempat apel. Selanjutnya, zero one knapsack problem atau jumlah setiap barang hanya 0 atau 1. Jadi, berarti kita hanya bisa membawa barang hanya 0 atau 1 dari keempat barang ini. Untuk memperhitungkannya, kita akan menggunakan beberapa strategi algoritma. Pertama, kita akan menggunakan strategi algoritma by weight, yaitu untuk memperhitungkan beratnya. Nah, di sini ada semangka dengan berat 4 kg, mangga 8 kg, durian 5 kg, apel 6 kg. Tentu yang ingin kita masukkan terlebih dahulu ke dalam karung adalah semangka, karena beratnya lebih kecil dari ketiga buah yang lain, yaitu seberat 4 kg. Kemudian yang ingin kita masukkan ke dalam karung adalah durian, yaitu dengan berat 5 kg. Kemudian yang ingin kita masukkan lagi adalah apel dengan berat 6 kg. Nah, kalau kita lihat di sini kapasitasnya hanya tersedia 20 kg. Nah, kalau kita jumlahkan tadi 4 ditambah 5 ditambah 6 yaitu 15.
Jadi masih bisa dimasukkan 5 kg lagi. Nah, sedangkan di sini ada buah mangga, tersisa buah mangga. Maka itu tidak bisa kita masukkan lagi. Jadi kita hanya bisa mendapatkan 4 ditambah 5 tambah 6 sama dengan 12 kg dengan profit Rp200.000. Selanjutnya kita akan memperhitungkan dengan strategi algoritma buy profit. Nah, di sini sudah terlihat semangka mempunyai profit Rp75.000, mangga Rp60.000, durian Rp55.000, apel Rp70.000. Tentu yang akan kita masukkan terlebih dahulu ke dalam karung adalah semangka. Ya benar, karena profitnya lebih besar dari ketiga buah yang lain, yaitu sebesar Rp75.000. Kemudian yang akan kita masukkan lagi ke dalam karung adalah apel, yaitu dengan profit Rp70.000. Kemudian yang kita masukkan lagi adalah mangga dengan profit Rp60.000. Nah, di sini kapasitas karungnya hanya tersedia 20 kg. Maka coba kita jumlahkan beratnya 4 kg ditambah 6 kg ditambah 8 kg adalah 18 kg. Nah, di sini sudah kita masukkan 18 kg, tersedia lagi 2 kg lagi. Nah, di sini yang belum kita masukkan adalah durian. Kalau kita masukkan durian, yaitu beratnya 5 kg, maka akan melebihi kapasitas dari karungnya. Maka akan menjadi 23 kg. Karena melebihi, maka tidak kita masukkan durian. Karena melebihi, maka tidak kita akan masukkan ke dalam karung. Maka didapat 4 ditambah 6 ditambah 8 sama dengan 18 kg dengan profit Rp205.000. Selanjutnya kita akan memperhitungkan menggunakan algoritma strategi buy density. Nah, di sini sudah terlihat densitasnya. Nah, kita akan memasukkan densitas yang paling besar. Di sini terlihat bahwa yang paling besar adalah semangka. Maka kita masukkan semangka terlebih dahulu, yaitu dengan nilai 18. Kemudian yang ingin kita masukkan lagi adalah apel, ya, karena nilainya 12. Kemudian yang ingin kita masukkan lagi adalah durian, nilainya 11. Lagi-lagi kita perhitungkan lagi kapasitasnya. Kapasitas karung hanya tersedia 20 kg. Maka coba kita jumlahkan 4 kg ditambah 6 kg ditambah 5 kg adalah senilai 15 kg. Tersedia 5 kg lagi. Tetapi di buah mangga ini kapasitasnya 8 kg, beratnya 8 kg, maka akan melebihi kapasitas dari karung. Maka mangga ini tidak bisa kita masukkan ke dalam karung. Maka didapat 4 ditambah 6 tambah 5 sama dengan 15 kg dengan profit Rp200.000. Oke, selanjutnya fractional knapsack problem, yaitu jumlah barang untuk setiap barang boleh pecahan atau sebagian. Untuk memperhitungkannya, kita akan menggunakan beberapa strategi algoritma. Yang pertama, kita akan menggunakan strategi algoritma by weight, yaitu untuk memperhitungkan beratnya. Nah, di sini sudah terlihat bahwa berat yang paling kecil adalah yaitu buah semangka, yaitu senilai 4 kg. Maka kita bisa masukkan ke dalam karung. Kemudian yang bisa kita masukkan lagi adalah buah apel, yaitu dengan berat 6 kg. Kemudian yang bisa kita masukkan lagi adalah durian, yaitu dengan berat 5 kg. Nah, tersisa mangga, yaitu 8 kg. Nah, kalau kita jumlahkan 4 ditambah 5 9 ditambah 6 15. Nah, kapasitas karungnya 20 kg. Masih bisa tersisa 5 kg lagi. Tetapi kalau kita
masukkan mangga ini, maka akan melebihi kapasitasnya. Jadi, untuk caranya kita akan menggunakan kinapsek problem ini, yaitu kita pecahkan di buah apel ini saja, yang 6 kg. Ini yang bisa kita pecahkan. Maka ini dipecahkan atau dibagi 2, yaitu 3. Maka 4 ditambah 5, 6 ditambah 8, ditambah 5, 9, maksud saya, tambah 8, 17. Nah, ini tadi dibagi 2, ini sekarang sudah jadi 3 ya. 3, jadi 20 kg. Maka kapasitasnya memenuhi 20 kg. Maka kita dapat 4 ditambah 5 tambah 8 tambah 3 20 kg dengan profit Rp225.000. Selanjutnya kita akan menggunakan strategi algoritma by profit, yaitu untuk menghitung keuntungan. Di sini sudah terlihat bahwa keuntungan yang paling besar terdapat pada buah semangka, yaitu Rp25.000. Nah, yang pertama kita masukkan adalah semangka. Yang kedua yang ingin kita masukkan adalah itu apel dengan profit Rp70.000. Kemudian yang ingin kita masukkan lagi adalah mangga dengan profit Rp60.000. Nah, tersisa durian, yaitu dengan profit Rp55.000. Lagi-lagi kita coba hitung kapasitasnya. Karung hanya tersedia kapasitas 20 kg. Nah, di sini ada 4 kg ditambah 6 kg ditambah 8 kg, yaitu ada tambah 6, 10 tambah 8, 18, tersisa 2 kg. Nah, maka durian tidak bisa kita bawa, hanya tersedia 20 gram. Maka dapat 4 ditambah 6 tambah 8 sama dengan 18 kg dengan profit Rp205.000. Selanjutnya kita akan menggunakan strategi algoritma by density. Nah, di sini sudah terlihat beberapa densitasnya dari keempat buah. Pertama semangka dengan nilai 18, mangga 7, durian 11, apel 12. Nah, tentu yang ingin kita masukkan terlebih dahulu adalah semangka, ya, karena nilainya lebih besar dari ketiga buah lainnya. Kemudian yang ingin kita masukkan lagi ke dalam karung adalah apel, yaitu dengan nilai 12. Kemudian yang ingin kita masukkan lagi adalah durian dengan nilai 11. Nah, kapasitas karung di sini adalah 20 kg. Nah, coba kita hitung. 4 kg ditambah 6 kg tambah 5 kg adalah 15 kg. Nah, tersisa di sini buah mangga, yaitu 8 kg. Karena 8 kg ini tidak bisa kita pecahkan atau bagikan, maka kita tidak bisa bawa. Maka didapat 4 ditambah 6 tambah 5 sama 15 kg dengan profit Rp200.000. Halo, saya Taufik. Saya akan menjelaskan tentang bounded knapsack problem, yaitu tiap barang tersedia dalam n unit, berarti lebih dari 1. Nah, di sini untuk kasusnya by weight, berarti kita dari yang terkecil dulu, dari beratnya. Itu ada dari sini, dari semangka 4 kilo, mangga 8 kilo, durian 5 kilo, apel 6 kilo. Nah, di sini semangka adalah yang paling ringan. Jadi semangka dulu, semangka 4 kilo. Nah, karena dia tersedia dalam n unit, maka dia 2, 4 tambah 4, jadi sekarang 8, 20, kapasitasnya 20, berarti tinggal 12. Nah, selanjutnya tambah 5 tambah 5 kg, yaitu durian, karena dia harus lebih dari 2. Oke, karena durian adalah yang beratnya lebih 5 kilo. Kalau tadi semangka 4 kilo, sekarang durian 5 kilo. Makanya durian dulu. Durian 5, itu adalah 9 tambah 5, 13.
9 tambah 5 ya 13. Nah, kemudian ada 7 lagi ditambah dengan durian, karena durian tidak boleh satu, dia harus lebih dari satu. Nah, itu hasilnya 19 kilo. Nah, kurang 1 kilo. Nah, itu kalau dihitung dari profitnya itu 4075 tambah 75 itu 150 tambah 55 kali 2 110 tambah 150, jadi 260. Nah, dengan profit. Nah, kita sekarang menghitung dengan profit, yaitu biaya. Jadi biaya yang kita dapatkan. Nah, kita hitung mana yang paling terbesar kalau profit. Di sini ada semangka 75.000. Nah, di sini semangka kita masukkan lagi. Semangka tambah semangka karena nggak boleh, karena harus lebih dari satu. Nah, di sini 8. Kemudian selanjutnya ini 8 kapasitasnya 20 kilo, berarti tinggal 12. Nah, sekarang by profit ini ada 60.000, 55 dan 70. Nah, kita ambil yang 70.000, yaitu apel. Apel beratnya 6 kilo. 6 tambah 6. Jadi di sini 8 tambah 6 14 tambah 6 20 kilo, pas. Nah, di sini kita hitung profitnya berapa. Nah, di sini 4 75.000 kali 2 150 tambah 70 kali 2 140, jadi 290. Nah, sekarang by density itu profit per weight-nya, per berat. Jadi dihitungnya dalam setiap 1 kilo itu berapa profitnya. Nah, itu kita cari yang paling besar. Nah, di sini kan ada 75 ya, profitnya sudah dihitung sebelumnya. Nah, di sini profitnya yang density-nya yang paling tinggi adalah 18, kemudian 12, kemudian 11, kemudian 7. Di sini kita hitung lagi 4 tambah 4 karena dia yang 18 ini dulu, karena dia harus lebih dari 1, jadi 2 semangka berat 4 kilo. Kemudian tambah, nah di sini 12 density-nya, berarti apel 2 6 12 tambah 8 20 kilo. Nah, kita hitung sama seperti di atas, by profit dia 29.000 yang kita dapatkan. Kemudian di sini ada unbounded knapsack problem, yaitu kita nggak ada batasnya, mau terserah berapa. Nah, untuk setiap barang. Nah, ini by weight ini kita cari yang paling ringan, berarti yang paling ringan di sini adalah semangka. Jadi kita masukkan aja semua semangka di sini karena dia beratnya 4 kilo, itu 4 sampai penuh. 20 kilo bagi 4 berarti 5. Berarti 5 semangka. 5 kali 75 ini 375.000. Kemudian by profit yang paling tinggi di sini adalah 75.000 semangka. Nah, di sini kita tambahkan 4. Nah, kenapa kita tambahkan apel? Karena ini tidak ada batasan jumlah barangnya, nggak ada batasan. Jadi by profitnya 4466, itu semangka 2 dan apel 2, yaitu 20 kilogram. Nah, itu profitnya atau uangnya yang kita dapat yang setelah penjualan 290.000. Nah, untuk dari density-nya ini kita cari density-nya yang paling besar dulu. Nah, ini sama 18, 12, 11, 7. Nah, ini kita ambil dari semangka 4 tambah 4 tambah 6 tambah 6. Kenapa kita bedakan yang by weight, by profit, by density? Karena di sini by profit memang lebih banyak semangka, by density semangka juga paling besar, semuanya paling besar, dan weightnya dari beratnya semangka paling ringan. Jadi di sini makanya semangka dimasukkan semua. Jadi di sini untuk membedakan kita pakai apel lagi, yang profitnya hanya beda 5.000. Di sini semangka 2 tambah apel 2, yaitu 20 kilo. Nah, di sini
atau bisa saja semangkanya 3 atau apelnya 1. Tidak ada batasan jumlah untuk setiap barang. Tetapi kalau apelnya 4 di sini, jadi 12 tambah 6, 18. Nah, itu kapasitasnya nggak penuh. Jadi supaya kapasitasnya penuh, maka kita gunakan apel. Kalau untuk mangga ada sisa, misalnya di sini 8 tambah 8 kilo, sisanya 6, itu ada 16 kilo. Bisa juga. Nah, tapi profitnya tidak ada di sini, density-nya kurang. Lebih ke apel dengan semangka. Makanya apel dengan semangka yang dimasukkan di sini. Nah, apel dengan semangka 20 kilo. Jadi uang yang akan didapatkan setelah penjualan adalah 290.000. Oke, terima kasih. Sekian dari presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.